Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala UPTD SPF SDN Tabasa 3 Bondowoso, Bapak Dr. Andes Abdullah Aryadi, yang kami hormati seluruh dewan guru beserta staf UPTD SPF SDN Tabasa 3 Bondowoso. Selamat datang di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu tanggal 21 Januari 2023 bertempat di UPTD SPF SDN Tabasa 3 Bondowoso. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini, dan salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Hadirin yang berbahagia, acara ini akan dimulai dengan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala UPTD SPF SDN Tabasa 3 Bondowoso, kemudian pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan terakhir akan ditutup dengan sesi tanya jawab. Akan ada satu sesi dengan 2 pertanyaan. Baiklah, hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara ini, dan agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan lancar dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Sri Brojol Dwi Santoso SPD. Kepada Bapak Sri Brojol kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad fil awwal wal akhir. Sallallahu alaihi Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Sallallahu alaihi Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu alaihi Muhammad fil mala'il a'la min al-nabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ta'ala awlakana wa jalana min ahli ilmi wa alaykum khair wa taj'alna wa yakunna bihi rabbil alamin fil salam min rasulina Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Brojol. Mohon maaf memang tidak dikonfirmasikan tadi, sengaja memang buat kejutan Pak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala UPTD SPF SDN Tabasa 3 Bondowoso kepada Bapak Dr. Andes Abdullah Aryadi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika selaku guru penggerak di SD Negeri Tabasa 3, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif sekolah. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, kegiatan hari ini merupakan kegiatan rangkaian yang harus dilaksanakan oleh Ibu Ika selaku guru penggerak pada kegiatan di dalam guru penggerak, sehingga sekaligus menjadikan awal bagi Bapak
Ibu yang nantinya akan menjadi guru penggerak berikutnya. Kegiatannya seperti ini. Tujuan kegiatan ini adalah Bapak Ibu, tujuannya adalah Bapak Ibu supaya memperoleh informasi terkait dengan materi apa yang akan disajikan oleh Bu Ika. Setelah Bapak Ibu memperoleh informasi, Bapak Ibu timbul kesadaran untuk menerima dulu apa yang disajikan oleh Ibu Ika nantinya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Setelah Bapak Ibu menerima, timbul kesadaran untuk juga ikut menerapkan di kelas Bapak Ibu, karena di sini penggerak itu akan menggerakkan juga teman sejawat dari apa yang disajikan oleh Ibu Ika. Jadi informasi yang disampaikan, kemudian penjenengan terima, penjenengan menyadari ini penting untuk saya terapkan juga di sekolah, di kelas saya. Jadi yang terakhir melaksanakan apa yang diperoleh dan yang disajikan oleh Bu Ika. Untuk itu saya sampaikan kegiatan diseminasi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, mudah-mudahan sukses dan ilmunya nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu acara inti dari pertemuan ini, yaitu pemaparan materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Yudawati Ningtyas SPD. Kepada Ibu Ika, disilakan. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdullah Aryadi selaku Kepala UPTD SPM SDN Dabasa 3, dan juga yang kami hormati rekan sejawat Bapak Ibu Guru UPTD SPM SDN Dabasa 3. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini dalam rangka pengimbasan materi dari modul 1.4 yang telah saya lalui pada pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat UPTD SPM SDN Dabasa 3 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan berkolaborasi, kita akan bekerja sama, kita akan saling mendukung satu sama lain, dan marilah kita bergerak untuk mewujudkan budaya positif demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mohon izin Bapak dan mohon izin Bapak Ibu, saya berada di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti saya orang yang banyak ilmu lebih dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang diberikan amanah lebih oleh Allah untuk bisa mewujudkan generasi muda yang cerdas, yang sesuai dengan visi pendidikan kita, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah dapat memahami konsep budaya positif. Jadi konsep inti dari budaya positif
Kemudian setelah kita memahami konsep budaya positif, nantinya kita akan bisa menerapkan, ya harapannya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelum kita melangkah pada materi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada pada slide tersebut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Tidak setuju? Ada yang setuju? Ada juga yang tidak setuju. Setuju. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Atau bahkan ada yang tidak setuju? Setuju? Baik, selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, kita akan jawab semua ini setelah kita memahami bersama, setelah kita sharing bersama, setelah kita belajar bersama terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, ini adalah menu belajar kita pada hari ini. Ada 7 menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian dilanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi 5 posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat bahwasanya saat ini kita berada pada kurikulum yang terbaru. Betul Bapak Ibu? Kurikulum yang terbaru dikenal dengan nama apa Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Saat ini kita telah melaksanakan kurikulum Merdeka khususnya pada kelas 1 dan juga kelas 4. Pada pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru pada dasarnya adalah pembelajaran yang dirancang dan berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dasar murid dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi pendidikan kita Bapak Ibu. Visi pendidikan kita adalah untuk mewujudkan Indonesia maju dengan didukung kepribadian siswa kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat dengan dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, kemudian apa lagi? Berakhlak mulia, berkebinekaan global, kreatif, mandiri, bernalar. Baik, Bapak Ibu ternyata sudah hebat ya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju Bapak Ibu melalui kegiatan, melalui budaya positif yang akan kita wujudkan dengan ini ya, dengan apa namanya, berpusat pada murid dan juga dengan budaya positif. Harapannya kita bisa mewujudkan visi pendidikan nasional kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat lagunya deh. Kita bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Kita akan berdiri sebentar ya. Saya akan contohkan Bapak Ibu. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita lakukan sekali lagi Bapak Ibu.
Itu sudah oke. Baik. 1, 2, 3. Mohon maaf ini. Sepertinya Bu Ika harus, ya, tapi tidak apa kita lanjutkan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, supaya lebih fresh Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan tujuan yang akan kita tuju, ya, sesuai dengan visi pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu, untuk mewujudkan itu perlu dengan budaya positif. Saya boleh dibantu untuk menyampaikan kira-kira budaya positif itu yang seperti apa. Mungkin ada yang mau mencoba untuk mengutarakan pendapatnya. Contohnya tahu. Silahkan, boleh berpendapat. Monggo. Bagaimana, Bu Bin? Contohnya Silahkan. Ya, betul. Itu yang saya mau katakan, memberi saran. Pinter. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Bin, Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya sepertinya perlu maju nih Bapak Ibu Bin. Priyati mungkin. Monggo, budaya positif itu yang seperti apa? Terima kasih. Oh, ini ada Ibu Desi yang semangat sekali. Monggo Ibu Desi. Sambil ini belajar juga. Menurut saya budaya positif itu suatu kebiasaan yang positif kepada siswa sehingga nantinya akan melahirkan karakter pada siswa tersebut. Mungkin seperti itu. bagus kan kita Ibu Desi. Betul sekali ya. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif di mana di dalamnya terdapat suatu penumbuhan karakter untuk anak didik kita dalam jangka yang relatif panjang, tidak hanya sementara. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengenalkan kembali tentang konsep inti dari budaya positif, kita akan bermain-main sejenak. Bapak Ibu tentunya di sebelah Bapak Ibu sudah ada secari kertas yang sudah disiapkan. Oh, saya kira ini lemet tadi. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan kegiatan ini dengan berpasangan, ya, berpasangan. Sekarang silakan Bapak Ibu siapkan ballpoint. Bro sama Bu Devi. Siapkan ballpoint Bapak Ibu. Siapkan ballpoint Bapak Ibu. Kemudian tuliskan satu hal yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Silakan. Jujur banget suami. Silakan dituliskan satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Bu Yeti bisa bebas sama Pak Bro. Mau saya Pak Bro, soal aku piye toh? Baik, silakan tuliskan Bapak Ibu terkait dengan sesuatu hal yang berharga yang kira-kira tidak akan diberikan ke orang lain atau sesuatu hal yang memang betul-betul berharga dalam hidup Bapak Ibu itu apa? Sampun Bapak Ibu. Baik, sekarang tugas Bapak Ibu adalah menggenggam hal yang sangat berharga tersebut dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Ini digenggam. Digenggam. Satu menggenggam, yang satu rekan Bapak Ibu
mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu. Lakukan kegiatan ini bergantian Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa dipraktikkan di depan Ibu Desi dan Ibu Mimi. Kita akan lihat Bapak Ibu. Silakan dimulai 30 detik dari sekarang. Siapa dulu yang akan membuka? Silakan. Bu Winda dulu atau Ibu Desi dulu? Monggo silakan. Bu Winda dulu membuka, nilai Ibu Desi. Ya. Sulit Bu Ika. Bacakan ya teman-teman. Apa? Bacakan Bu dulu. Desi. Dulu, oke silakan. Anak, suami dan orang tua. Wah, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Desi dan Ibu ya. Sekarang gantian. Ah, gantian. Gantian Bu. Ya, sekarang silakan Bu Desi Licek. membuka. Sudah. Sudah. Sekarang Bu Winda membuka dengan segala cara dengan Ibu Desi. Silakan 30 detik dari sekarang. Ayo kita sama-sama gemuk. Semangat. Semangat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Nah, cahaya. Ternyata semangat sekali ya, main buka-bukaan ini ya. Satu aja dan Oke. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kontrol atas diri kita? Diri kita sendiri. Mungkin bisa disampaikan tadi kenapa Ibu Winda tiba-tiba membuka kepala tangan Ibu Winda untuk Bu Desi. Terluka sampai dengan terluka. Berarti Ibu Desi kontrolnya lebih kuat daripada Ibu Winda untuk bisa mempengaruhi Ibu Winda supaya memberikan apa yang berharga yang dimiliki Ibu Winda kepada Bu Desi. Dan yang berharga itu ternyata adalah anak, Suami. mudah-mudahan tidak ya Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, tadi sudah diberikan alasan mengapa membuka kepala tangan, karena Bu Desi terlalu kuat, katanya Ibu Winda. Apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan dan juga tetap menutup kepala tangan Ibu Desi. Tadi Ibu Desi tetap ini ya. Kira-kira apa alasan Ibu Desi? Alasannya agar Bu Winda tidak tahu apa yang ada di dalam kertas ini yang saya tulis. Saya berusaha bertahan. Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Bu Desi mencoba untuk mempertahankan hal yang paling berharga. Kira-kira apa Bu Desi yang paling berharga dalam hidup Bu Desi? Yang pertama yaitu anak, yang kedua suami agar tidak diambil orang lain. Mantap sekali. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat berikutnya. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang paling memegang kendali
kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Diri sendiri. diri sendiri. Baik, ini ada beberapa tentang teori kontrol atau miskonsepsi yang perlu kita luruskan tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Sebetulnya murid itu tidak bisa terus-menerus dikontrol oleh guru. Terkadang walaupun gurunya memaksa, murid tersebut ada masih belum memenuhi apa yang diinginkan oleh ibu guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, ya. Artinya penguatan positif efektif ini bisa berupa kontrol yang membujuk, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bujukan, rayuan, gombal itu ya, itu termasuk kepada penguatan positif efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal sebetulnya itu tidak benar. Kita akan lihat. Kita harus selalu ingat Bapak Ibu, ini sesuai dengan pakar pendidikan kita, Stephen R. Covey. Betul ya Bu Ipin membacanya? Ya, Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, setelah kita mempelajari miskonsepsi tadi, maka di sini ada perubahan paradigma, Bapak Ibu, dari stimulus respon menuju kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon sebelumnya, paradigma sebelumnya, pandangan sebelumnya, bahwasanya realitas kebutuhan kita sama. Terkadang kita memandang semua anak didik kita itu sama, padahal kenyataannya, kebutuhannya berbeda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita merubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, tapi sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, perilaku buruk sering dianggap sebagai suatu kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Sebagai contoh, ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah sudah kita anggap sebagai suatu pelanggaran atau kesalahan. Tanpa kita memandang anak, tanpa kita bertanya kepada anak kita, kenapa sih nak kamu terlambat? Kita tidak tahu ya. Padahal kalau sesuai dengan peraturan, anak datang terlambat itu sudah salah, menyalahi peraturan. Kadang anak-anak terlambat ternyata punya alasan. Jadi semua perilaku itu punya tujuan, punya alasan. Mungkin bapaknya sibuk, mungkin bapaknya sakit atau tidak ada yang mengantar, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak semua perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Orang lain dapat mengontrol saya. Pada stimulus respon begitu, orang lain dapat mengontrol saya. Namun pada pendekatan teori kontrol, bahwasanya saya yang bisa mengontrol, yang punya kontrol kuat terhadap diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Coba Bapak Ibu di sekolah ini berapa jam sih?
dari pagi sampai jam 2. Oke. Setelah di rumah, apakah Bapak Ibu masih dikontrol dengan temannya? Tidak. Jadi kita itu yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya, ketika Bu Winda, mungkin tadi Bu Winda merasa kesakitan ya, atau bahkan mungkin ketika Bapak Ibu menggenggam dengan kuat tangan Bapak Ibu, kemudian ada intervensi dari orang lain yang memberikan nilai-nilai yang baik atau kesepakatan dengan Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu membuka. Tetapi ingat Bapak Ibu, dengan sesuatu yang baik, tidak dengan suatu paksaan. Model berpikir menang kalah. Kita bisa melihat Bapak Ibu ini pada anak-anak kita. Kita melihat apalagi pada sistem ranking ya. Pada sistem ranking itu sepertinya pandangan terdahulu itu ada yang menang, ada yang kalah. Juara 1, 2, 3. Padahal kalau kita melihat murid kita itu bervariasi Bapak Ibu. Mereka mempunyai keunikan dan kelebihan yang berbeda. Belum tentu si ranking 1 ini punya kelebihan yang dipunyai anak-anak yang lain. Kita memandang semua anak-anak kita itu berbeda, ya. Jadi sistemnya untuk teori kontrol itu adalah menang, tidak ada yang kalah. Semuanya punya keistimewaan. Kita lihat Bapak Ibu, dari hal ini kita tahu bahwasanya disiplin itu kira-kira maknanya apa ya Bapak Ibu? Disiplin itu kira-kira maknanya apa? Yang Bapak Ibu ketahui? Aturan. Apa lagi? Ya, aturan. Kita lihat. Disiplin. Ya, disiplin pada dasarnya artinya itu belajar. Belajar. Okay. Makna asal disiplin ini adalah membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Namun pada budaya kita ini disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk orang lain agar mendapatkan suatu kepatuhan. Disiplin biasanya dikaitkan dengan rasa ketidaknyamanan. Artinya ketidaknyamanan ini biasanya anak-anak melakukan disiplin itu atas ketidaknyamanan, masih berupa kontrol dari orang lain. Oke. Di sini ini adalah Bapak Yazadil Noro. Beliau menyatakan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat dari diri kita sendiri, tetapi ya kita juga harus berjuang sekeras-kerasnya. Sebab kalau kita tidak melakukan disiplin secara mandiri, maka orang lain yang bisa mendisiplinkan kita. Bapak Ibu perlu tahu bahwasanya kegiatan yang kita lakukan, disiplin yang kita lakukan itu harus dalam suasana yang merdeka. Apa artinya merdeka Bapak Ibu? Ini dia. Ya, merdeka itu artinya kontrol kita sudah kuat. Kontrolnya sudah kuat, kita bisa mandiri, kita bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, kita tidak bisa diatur oleh orang lain. Itu yang dimaksud dengan merdeka. Nah, yang akan kita tuju pada anak didik kita adalah disiplin diri yang kuat, disiplin diri yang merdeka, yang sudah punya motivasi intrinsik yang mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga menghargai nilai-nilai yang ada pada anak-anak, pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik. Ini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman,
Jadi disiplin positif harapannya bisa menguatkan karakter secara jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita lihat. Jadi untuk melakukan disiplin positif ini, maka anak-anak perlu untuk mengetahui apa itu nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang nilai-nilai kebajikan? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira menurut Ibu Devi, nilai-nilai kebajikan itu apa, Bu? Salah satu contohnya misalkan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, kemudian disiplin bisa masuk ke nilai kebajikan, suka menolong temannya apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Devi. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebaikan, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nilai-nilai positif, nilai-nilai baik yang ada pada diri manusia untuk mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal. Dan yang ingin kita yakini, nilai-nilai kebajikan ini adalah kaitannya dengan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa untuk menggerakkan dirinya dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan pada 6 organisasi ya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua ada IBO, Primary Years Program, kemudian ada 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues, dan yang terakhir adalah the virtues practice. Kita lihat, ini yang akan kita tuju untuk sekolah kita. Dan ini ada referensi yang lain Bapak Ibu. Selain profil pelajar Pancasila, ini juga ada nilai-nilai kebajikan. Ya, dari IBO. Ada toleransi, rasa hormat, integritas dan lain sebagainya. Kemudian ini juga nilai-nilai kebajikan. Nah, ya, ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu menyeluruh secara umum, Bapak Ibu. Ini juga nilai-nilai kebajikan. Petunjuk seumur hidup berkaitan dengan keterampilan hidup juga. Ini juga nilai-nilai kebajikan. The 7 essential virtues. Ya. 7 nilai yang esensial. Esensial itu mendasar, nilai kebajikan. Dan ini juga nilai-nilai kebajikan universal. Perlukah kita memaknai nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, memaknai, meyakini nilai-nilai kebajikan adalah hal yang sangat wajib kita lakukan sebagai seorang guru untuk menuntun anak-anak kita supaya menjadi pribadi yang kuat, yang mempunyai kepribadian mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya merdeka. Ya, merdeka artinya punya motivasi intrinsik dari dalam untuk melakukan segala perilaku dan juga untuk mencapai tujuan mulia. Kita lihat. Peserta didik dalam melakukan perilakunya itu ternyata mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa Bapak Ibu lihat di situ. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup artinya di sini berkaitan dengan keselamatan, ya, berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan berkembang biak, ya, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kita lihat di kelas, itu kita bisa contohkan bahwasanya anak-anak kadang untuk mempertahankan diri, misalkan ada anak yang dicoret-coret bukunya, kemudian karena dicoret-coret bukunya oleh teman
survive gitu. Nah itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu pernah tidak melihat anak didik kita itu cari-cari perhatian di kelas? Sering ya. Nah kemungkinan di rumah mungkin anak ini kurang kasih sayang. Jadi dia ketika di sekolah pasti cari-cari perhatian gurunya supaya sering ditanya, supaya sering didekati, karena memang membutuhkan kebutuhan dasar akan kasih sayang. Kemudian ada kesenangan. Ini ada hal yang tadi saya lihat Bapak Ibu. Ketika anak-anak saya bertugas, kemudian saya tinggal untuk menyiapkan kegiatan ini, saya lihat ada murid saya di musola joget-joget Bapak Ibu. Nah, kemungkinan dia punya kebutuhan akan kesenangan, joget-joget, ya. Kemudian kadang ada siswa kita yang di kelas melucu gitu ya. Kadang ekspresinya beraneka ragam, itu kesenangan. Atau jahil ke temannya. Nah, jahil ke temannya itu kadang ada anak itu aku suka jahil. Iya Bu. Kemudian apa yang kamu dapatkan? Senang Bu. Aku senang jahil temanku. Nah, itu yang perlu nanti akan kita luruskan. Bagaimana kebutuhan dasar ini harusnya kita jadikan untuk sesuatu perilaku yang baik, ya. Kemudian ada penguasaan dan kebebasan, Bapak Ibu. Kalau kebebasan menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar peserta ini contohnya apa? Bebas. Bebas dalam belajar. Karena merdeka belajar, ya betul sekali. Ketika kita memberikan tugas, anak-anak silahkan anak-anak pilih menggambar dengan tema, misalkan temanya adalah kearifan lokal, maka mereka bebas untuk mengekspresikan gambarnya melalui kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu tidak terlepas dari dunia berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas itu gambaran yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Gambaran impian kita. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi impian kita. Kita pasti punya di dalam benak kita ada ruangan khusus untuk menyimpan apa yang kita hargai, apa yang kita rasa itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga. Bisa berisi orang-orang, bisa berisi hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu merasa bahagia. Seperti saya Bapak Ibu, yang ada dalam gambaran saya adalah, wah, saya punya gambaran, saya kan suka makan ya Bapak Ibu. Akhir-akhir ini saya suka makan. Saya punya impian, saya punya dapur yang lengkap di mana saya di situ bisa meluangkan waktu untuk berkreasi di dapur, sekalipun saya tidak ahli dalam memasak, tapi saya punya kesenangan di situ. Gitu. Alhasil Bapak Ibu, sekarang selama di SDN Dabasa 3 berat saya alhamdulillah naik 15 kilo. Makmur Bapak Ibu. Nah, tidak hanya orang dewasa yang punya dunia berkualitas, tapi anak-anak didik kita itu juga punya dunia berkualitas, punya gambaran impian yang mereka inginkan, mempunyai gambaran dunia yang berkualitas untuk mereka sendiri. Tentunya Bapak Ibu guru perlu memasukkan nilai-nilai keyakinan tadi ke dalam dunia berkualitas pada anak-anak supaya karakternya lebih kuat. Kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, sebagai seorang pendidik, kira-kira motivasi Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan ini itu apa? Yuk cari yang lain.
Motivasi Bapak Ibu untuk hadir di sini apa? Untuk meningkatkan pengetahuan kita. Untuk meningkatkan pengetahuan kita. Saya ingin cari satu lagi. Nah, Ibu Yuli. Nah, kebetulan ada Ibu Yuli. Apa motivasi Ibu untuk hadir di sini, Ibu? Supaya kita mengetahui kurikulum merdeka itu seperti apa, karena kelas 2 masih tahun depan akan melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi sebelum kita melaksanakan kurikulum merdeka, sedikit kita tahu apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Satu lagi. Coba Ibu Asia. Apa motivasi Ibu untuk hadir di sini? Untuk mengetahui bagaimana tentang guru penggerak. Untuk mengetahui guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ternyata beda-beda ya motivasinya. Sekarang kita lihat. Apakah Bapak Ibu punya motivasi yang seperti ini? Bapak Ibu hadir karena disuruh Bapak Kepala Sekolah, karena takut untuk ditegur, karena menghindari ketidaknyamanan. Enggak enak nih kalau nggak datang ke acaranya Bu Ika untuk hadir pada diskriminasi nanti dimarahi. Gitu. Apa ada perasaan itu Bapak Ibu? Ada? Betul. Alhamdulillah. Kira-kira kalau misalkan tidak diundang sama Pak Ari hadir nggak? Hadir. Alhamdulillah. Luar biasa. Apakah ada yang punya motivasi yang ini? Wah, lihat, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dapat penghargaan. Gitu. Ada. Harusnya itu. Apakah yang ini Bapak Ibu? Iya, jadi inilah yang kita ya, Bapak Ibu hadir di sini inginnya untuk menambah wawasan. Itu keplok-keplok aja ya. Karena betul. Yang diharapkan itu Bapak Ibu menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, menghargai diri sendiri, bisa menjadi teladan untuk murid-murid Bapak Ibu serta lingkungan. Kemudian insya Allah Bapak Ibu sudah menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Kira-kira nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu untuk hadir di sini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi? Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu hargai, yang Bapak Ibu yakini untuk hadir di tempat ini? Nilai-nilai apa Bapak Ibu? Belajar sepanjang hayat. Wah, Bu Yesi siap untuk belajar sepanjang hayat. Keren sekali ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu guru SDN dan Bahasa 3 semuanya hebat. Baik Bapak Ibu, inilah motivasi ya, mendorong manusia untuk berperilaku. Tidak hanya manusia dewasa, anak didik kita itu berperilaku, itu ternyata ada motivasinya, ada dorongannya. Kita lihat di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya apa Bapak Ibu? Melaksanakan peraturan supaya enggak dihukum sama Bapak Ibu guru. Nanti apa ya yang terjadi sama saya kalau saya enggak mengerjakan tugas atau tidak ini? Kalau enggak saya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, orang KP. Nah, ini adalah motivasi yang sifatnya eksternal, masih dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Sepertinya sudah berpengalaman semua nih Bapak Ibu. Iya, itu adalah motivasi eksternal Bapak Ibu. Yang kedua, ini juga motivasi eksternal. Kita lihat, ingin dapat penghargaan. Ingin mendapat penghargaan. Apakah siswa Bapak Ibu ada
yang suka mengerjakan sesuatu kalau ada iming-imingnya? Ya, ada poin, ada reward. Poin atau reward, saya juga melaksanakan itu Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sana itu ada album penghargaan. Album penghargaan itu isinya kalau anak-anak bisa melakukan sesuatu itu diberi stiker Bapak Ibu. Kamu hebat, kamu luar biasa, kelompok terbaik dan lain sebagainya. Jadi sebelum anak-anak melakukan sesuatu, anak-anak nanti yang bisa dapat reward, dapat stiker. Ternyata motivasi ini adalah motivasi yang eksternal, masih ekstrinsik, masih dari luar, masih dari gurunya. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Ya dapat reward, dapat imbalan. Yang ketiga, yang mendasari perilaku manusia atau anak didik kita, yang ketiga itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Dimana saya akan jadi orang seperti apa nanti ke depannya ketika saya bisa melakukan nilai-nilai kebajikan tersebut, menghargai, meyakininya. Ini sudah termasuk motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam siswa sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu, mana yang terbaik untuk adik didik kita? Yang 1, 2, atau 3? Kolaborasi. Yang ketiga? Ya, kalian. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Yang akan kita tuju itu adalah motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik, di mana anak-anak itu sudah bisa meyakini, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada. Tujuan dari disiplin positif, ya, disiplin positif itu akan memberikan dampak yang jangka panjang. Jadi nggak perlu dapat imbalan biar dia mau maju, nggak merasa takut kepada gurunya, tapi memang dari dalam dirinya, wah itu memang kewajibanku, itu memang tanggung jawabku untuk mengerjakan tugas, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata saya itu kadang merenung Bapak Ibu. Setelah saya itu guru penggerak, mempelajari beberapa modul, saya tersadar Bapak Ibu. Oh, ternyata seperti itu. Nanti akan kita lihat lebih jauh lagi bagaimana hukuman, penghargaan, dan juga menghargai nilai-nilai keyakinan itu membentuk disiplin pada diri anak. Oke, Bapak Ibu, coba kita lihat. Di sini ada 3 program disiplin atau 3 hal yang bisa membuat anak disiplin. Tadi Bapak Ibu mengatakan di awal, hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Setuju Bu Ika? Yang kedua, penghargaan bisa mendisiplinkan siswa. Setuju juga. Ya, kita akan lihat di sini Bapak Ibu bahwa ternyata ini tidak benar, ya. Bukan tidak benar, tapi ini akan mengarahkan pada identitas gagal. Artinya tidak bisa efektif untuk menumbuhkan karakter pada diri anak. Nah, ini yang benar, ya. Ini akan membentuk identitas sukses atau karakter. Dan yang ideal adalah yang ini, restitusi. Ya, apakah ya ketiga ini? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kasus. Kasusnya seperti ini. Ada seorang anak yang bernama Iva, itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya menanyakan pertanyaan pada Iva merasa gugup, ya, enak-enak gambar. Tiba-tiba Pak Guru datang dan tidak sengaja si Iva ini menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian dia tergagap dan berusaha menjawab. Seluruh kelas pun tertawa, menertawakan Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno membiarkan Iva ditertawakan oleh teman-temannya sehingga dia malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva maju ke depan setelah terlihat tadi menjatuhkan ini semuanya.
kemudian malah disuruh berdiri di depan sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sen. Kelas tambah gaduh, anak-anak tertawa, menertawakan terbahak-bahak, gitu ya. Kalau di kelas itu kayaknya kalau sudah anak-anak ketawa tuh merasa puas, merasa senang menertawakan teman-teman. Apakah pernah Bapak Ibu merasakan hal seperti itu? Iya, saya juga pernah. Oke, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Bagaimana? Ya, membuat anak mentalnya tuh, membuat anak tidak percaya diri, membuat anak merasa rendah diri, merasa malu luar biasa karena dapat hukuman seperti itu. Ya. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Mengapa hukuman? Coba saya ingin bertanya. Bu Puji tadi menjawab hukuman. Mengapa Bu Puji? Karena dengan tindakan seperti itu membuat mental anak menjadi down dan rasanya nggak bisa berpikir positif lagi. Kalau konsekuensi kan itu kan dia melakukan hal yang fatal terus mendapatkan hukuman itu juga konsekuensi. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Puji. Tadi saya dengar ada yang konsekuensi. Ibu Astri, monggo silakan. Mengapa Ibu menjawab konsekuensi? Karena perilaku Iva ya, sifat tadi itu tidak menjelaskan, sehingga dampak dari perilaku dia itu konsekuensinya dia diperlakukan oleh orang. Kita beri tepuk tangan juga untuk Ibu Astri karena sudah menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak Ibu, kita lihat antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba dan tidak terencana, Bapak Ibu. Anak atau murid gak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ketika dia melakukan kesalahan, tiba-tiba Pak Guru menghukumnya. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat satu arah. Si anak nggak tahu, Pak Guru, ayo maju ke depan, kamu tadi sudah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa psikis, dan anak yang dihukum biasanya dampaknya pada anak tersebut dia akan merasa tersakiti karena suatu perbuatan ataupun perkataan. Oke, Bapak Ibu. Ya, itu jadi hukuman. Berarti kira-kira si Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat kasus kedua, Bapak Ibu. Kita lihat. Ibu Anas adalah guru SD kelas 2. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, suka berebut masuk kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya ini mengganggu proses pembelajaran di kelas karena tidak ada tepat waktu. Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat, Bapak Ibu. Dia mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk usai jam istirahat, dia mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian murid-muridnya menyambut tantangan tersebut. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Jadi dia terus-terusan. Karena cukup membuat berhasil, akhirnya muridnya selalu berdiri antri di depan pintu. Ia suka dengan stiker bintangnya Bu Anas sampai pada suatu ketika Bu Anas ini tidak masuk, Bapak Ibu. Kemudian digantikan oleh Bapak Heru. Pak Heru tidak mengetahui bahwa di kelas tersebut ada aturan bahwa anak-anak yang tertib
bisa mendapatkan stiker bintang. Nah, benar saja keadaan di kelas usai jam istirahat itu berebut tidak karu-karuan, gitu ya. Jadi tidak tertib lagi, tidak seperti pada saat ada Ibu Anas, sudah tidak terkondisikan gitu karena tidak ada stiker bintang. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang ini apa motivasi yang mendasari anak untuk berbuat atau antri di depan kelas? Apa motivasinya? Tadi kita mengenal 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, ingin dapat penghargaan. Yang ketiga, meyakini nilai-nilai kebajikan. Yang mana motivasi sesuai dengan motivasi ini? Mendapat penghargaan. Sifatnya adalah motivasi dari luar, sifatnya adalah ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, apakah ini bisa menguatkan karakter pada diri anak? Bagaimana? Tidak bisa ya. Ya, akan tergantung, menimbulkan ketergantungan. Baik Bapak Ibu, itulah yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Di sini saya tersadar Bapak Ibu, ternyata pada semester 1 saya selalu membuat penghargaan untuk murid saya. Di semester 2 saya coba ubah. Saya ingin menjadikan anak-anak saya mempunyai karakter yang kuat. Tidak perlu diiming-imingi sesuatu, mereka sudah bisa melakukan dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya, tidak ketergantungan. Mungkin kalau sekali 2 kali, sekali saja. Gimana menurut Bapak Ibu kalau sekali saja? Kalau seperti yang dilakukan Bu Ames itu tadi selalu akhirnya ketika tidak ada, kelasnya tidak tertib lagi. Ini Bapak Ibu. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, maka mereka berasumsi mereka nggak akan melakukan itu lagi ketika mereka nggak dapat penghargaan. Bapak Ibu ya. Nah kita lihat di sini. Jadi hukuman dan penghargaan ini merupakan identitas gagal. Artinya identitas gagal berarti ini tidak bisa menguatkan karakter pada diri anak. Bapak Ibu, karena apa? Karena hukuman itu menyakitkan, membuat anak sakit. Konsep diri yang buruk, anak merasa bersalah, merasa tidak dihargai, merasa dipermalukan. Nah, Bapak Ibu, pada penghargaan ini jangkanya pendek Bapak Ibu. Seperti yang Bu Anas tadi kasusnya, ketika Bu Anas tidak ada, maka tidak berkelanjutan disiplinnya, terhenti karena tidak diberi penghargaan. Ini tidak efektif Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan tidak muncul motivasi dari dalam diri, sehingga bisa dikatakan program disiplin melalui hukuman dan penghargaan ini menuju identitas gagal. Nah, boleh sih sekali-sekali ya kita memberi penghargaan kepada murid kita, tapi ini dengan apresiasi. Bagaimana kita bisa memberikan pengakuan secara khusus, secara pribadi, atau bergantian untuk semua murid, dan harus kita lakukan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Bukan di awal kita beri dulu, tapi kita fokus pada prosesnya. Contohnya Bapak Ibu, ini ada contoh apresiasi untuk memberikan program kebajikan kepada anak. Nah, Bu Guru perhatikan kemarin rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau saya menghargai rasa tanggung jawab Nona karena kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Atau terima kasih untuk rasa tanggung jawab yang sudah kamu laksanakan di kelas kita.
Jadi ini adalah apresiasi Bapak Ibu, lebih kepada apresiasi. Oke, Bapak Ibu, ini adalah konsekuensi yang sudah kita bicarakan tadi ya, bedanya hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu pada dasarnya adalah sesuatu hal yang sudah disepakati bersama antara guru dan murid supaya mereka taat pada peraturan. Seperti itu. Nah, sikap guru di sini selalu memonitor murid. Misal, Bapak Ibu tentunya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Sebelum kita mengajar pasti membuat kesepakatan kelas. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwasanya kesepakatan kelas itu terkadang bersifat hanya sebatas menghormati peraturan saja tanpa lebih menguatkan karakter. Contohnya, ketika ada anak menumpahkan air di kelas, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Kalau misalkan ada kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu, dibersihkan. Karena dia sudah menumpahkan, maka dia membersihkan. Tidakkah kita lihat apakah dalam keadaan menumpahkan itu anak berkata maaf? Ada yang seperti itu, dan tidak banyak juga yang seperti itu. Padahal ketika menumpahkan air, seharusnya si anak ini ada karakter yang muncul, nilai-nilai yang muncul di dalam dirinya untuk bisa menghargai dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Bu, saya minta maaf Bu, saya sudah menumpahkan. Jadi itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita akan coba untuk membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Kita lihat Bapak Ibu, yang pertama, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Yang kedua, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Mantap. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Kita lihat, membersihkan WC karena mematahkan pensil. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Berjemur di lapangan, membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Berdiri di depan kelas, hukuman. Mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah yang paling kita nanti-nantikan adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi diharapkan bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama. Ini adalah program disiplin dengan identitas sukses. Mengapa kita katakan identitas sukses? Karena ini bisa membuat atau bisa menguatkan karakter, ya, bisa menumbuhkan karakter. Nah, ini ya. Tapi Bapak Ibu ingat, pada konsekuensi dan restitusi, konsekuensi itu tingkatannya lebih di tengah-tengah ya. Walaupun memang disampaikan bahwasanya konsep program disiplinnya adalah identitas sukses, namun di sini masih perlu dimonitoring terus oleh guru biasanya untuk konsekuensi ini.
Misalkan anak tidak mengerjakan tugas atau tidak hadir ke sekolah tepat waktu atau tidak mengerjakan tugas, biasanya disuruh mengerjakan tugas di kantor sebagai konsekuensinya. Tuh. Anak sebatas menghormati peraturan tanpa meyakini nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sedangkan restitusi Bapak Ibu ini lebih kepada teori kontrol yang kuat yang membuat anak untuk bisa merdeka, menentukan kontrol dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai keyakinan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dihargai pada dirinya. Konsep dirinya sudah kuat pada kegiatan restitusi ini. Ini Bapak Ibu, kita lihat. Kalau pada hukuman, dampaknya pada murid seperti yang sudah kita lihat tadi, murid merasa bersalah, rendah diri dan justru mengasihkan diri. Ini dibuat oleh guru, jadi satu arah. Kalau konsekuensi, murid belajar taat pada peraturan. Nah, ini dibuat oleh guru dan juga murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Ya, jadi masih dipantau sama guru. Nak, kamu tadi udah gak mengerjakan PR, maka konsekuensinya apa? Nak, kamu melakukan kesalahan ini, berarti konsekuensinya apa? Nah, seperti itu. Jadi posisi guru di sini masih memantau terus. Tapi kalau pada restitusi ini adalah dibuat murid itu diharapkan bisa mencari solusi dari apa yang membuat dia salah, dia bersalah, dia mampu untuk memperbaiki kesalahan dengan kesadaran dan tanggung jawabnya sendiri. Dan ini yang kita tuju Bapak Ibu, lebih menguatkan karakter peserta didik. Kita akan lihat seperti apa. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntun anak untuk melihat dirinya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan yang berupa hukuman atau masih selalu dipantau. Restitusi fokus pada solusi. Baik Bapak Ibu, kira-kira kalau ada murid terlambat, kalau misalkan kita memberikan konsep disiplin berupa hukuman, kira-kira Bapak Ibu kalau ada siswa yang terlambat dihukum apa? Dijemur nih Pak. Oh, kamu dijemur, angkat kaki di luar, berdiri. Orang gapet kalau Tuhan. Kalau siswa datang terlambat, kalau misalkan kita beri konsekuensi, kira-kira konsekuensinya apa? Hafalan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, Bu Har tepat ini sama dengan saya. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Nah, ini Bapak Ibu, menanyakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk memperbaiki kesalahan. Seperti apa ya? Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, restitusi itu apa? Kok dari tadi menanyakan nilai-nilai kebajikan, meyakini untuk memperbaiki kesalahan? Seperti apakah? Nanti saya akan tunjukkan. Ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai pendidik. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu saat ini sedang berada pada posisi yang mana? Yang sering Bapak Ibu lakukan? Posisi 1? Manajer. Wah, ini sudah. Berarti posisinya sudah tingkatnya di atas. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol pada yang kedua, membuat rasa bersalah pada anak? Ya, pernah. Saya juga sering Bapak Ibu, penghukum juga sering. Yang ketiga sebagai teman? Nah, sering ya. Nah, Bapak Ibu guru olahraga nih sepertinya yang saya sering lihat seperti teman. Karena saya seringnya lihat Bu Yati, kayaknya kalau anak-anak kayak temannya sendiri. Ada posisi pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu yang kira-kira tepat untuk kita terapkan, harus kita terapkan itu yang mana? Semua. Kombinasi campuran. Sekarang saya punya beberapa hal pernyataan. Silakan Bapak Ibu tebak kira-kira posisi kontrol saya ketika
ketika saya menyatakan pernyataan ini, kita di posisi kontrol apa? Tadi yang pertama posisi apa Bapak Ibu? Pengukur. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, keempat, pemantau. Kelima, oke. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Kira-kira posisi apa? Teman. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau. Ibu sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Nah, inilah posisi yang ideal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Di sini penekanannya pada kemampuan membuat konsekuensi, bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensinya, tapi kita bisa berkolaborasi dengan anak bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu, itu adalah salah satu posisi yang ideal yang menjadi tujuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menerapkan posisi yang ideal ini Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif yang ada di
sekolah kita. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Ini adalah posisi kontrol guru, baik itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun sebagai seorang manajer. Ya. Pada posisi kontrol penghukum ini masih pada identitas gagal. Artinya anak-anak dampaknya pada murid ini anak-anak masih bisa melakukan kembali kesalahan yang mereka lakukan. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya bukan impian murid kalau punya guru yang posisinya adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di mana anak-anak ini masih meletakkan guru, ya, pembuat rasa bersalah. Ini anak-anak masih dampaknya adalah masih merasa rendah diri. Jadi ini dua-duanya merupakan motivasinya yaitu masih menghindari hukuman. Ya, motivasi anak-anak untuk berperilaku pada kontrol yang ini adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian bagaimana dengan teman ataupun pemantau? Nah, ini kita lihat dampaknya pada murid. Bahwasanya kalau pada posisi teman, si anak ini tidak bisa mandiri, Bapak Ibu, masih tergantung, masih butuh bantuan terus karena menganggap gurunya akan selalu siap sedia menjadi teman yang bisa membantu anak untuk melakukan hal yang dia inginkan. Kemudian untuk yang pemantau, dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir ini yang akan insya Allah kita akan terapkan bersama-sama di sekolah kita, terutama di SDN Dambasa 3. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi posisi ideal, posisi manajer, di mana dampaknya bisa mengevaluasi diri untuk murid dan bagaimana cara memperbaiki dirinya, meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada, menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya supaya bisa bertanggung jawab mandiri dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, ini tidak luput dari kolaborasi Bapak Ibu. Kalau misalkan karena saya kemarin sudah mempraktikkan ini, saya saja yang mempraktikkan, itu tidak akan pernah berhasil Bapak Ibu. Ini perlu kolaborasi dari segala stakeholder yang ada di sekolah. Tidak hanya guru Bapak Ibu, bahkan wali murid mungkin bisa kita berikan parenting atau sosialisasi atau bahkan memberikan informasi Pak kepada wali murid supaya juga bisa melakukan kegiatan restitusi di rumah. Tidak hanya dilakukan di sekolah, jadi semuanya berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, salah satu mewujudkan budaya positif kita bisa melakukan dengan hal terkecil di kelas, yaitu dengan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sudah saya terapkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di depan. Itu saya sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas saya sudah mencoba 1 bulan ini untuk memberikan anak-anak keyakinan untuk menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri. Nah Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal seperti yang sudah Bapak Ibu terima tadi di awal, yaitu biasanya nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu itu disepakati bersama, dilakukan kolaborasi antara murid dan juga guru, baik itu tersirat ataupun tersurat. Kalau tersurat jelas Bapak Ibu bisa melihat keyakinan kelasnya, bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Tetapi kalau tersirat, namanya keyakinan, namanya motivasi intrinsik itu tidak terlihat ya, tidak terlihat. Terlihatnya kalau mereka sudah melakukan itu dengan mandiri dan bertanggung jawab, baru itu akan terlihat. Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas kok bukan kesepakatan kelas? Karena kita tahu bahwa kesepakatan kelas itu hanya
berdasarkan konsekuensi, menghormati peraturan yang ada, masih belum meyakini. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Saya contohkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau di jalan raya apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Peraturan apa yang Bapak Ibu laksanakan ketika berkendaraan di jalan raya? Salah satunya? Ya, kalau misalkan memakai helm ya salah satunya ya. Kira-kira Bapak Ibu memakai helm motivasinya untuk apa? Menghindari polisi? Oh, takut polisi. Bu Yeti masih takut pada Pak Polisi, padahal suami Bu Yeti Pak Polisi. Mematuhi aturan. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwasanya pakai helm itu manfaatnya itu supaya apa Bapak Ibu? Menjaga keselamatan diri sendiri. Jadi bukan terbatas pada hanya mematuhi peraturan. Kalau mematuhi peraturan Bapak Ibu, nek gak ono Pak Polisi yo Kak. Gak usah helman. Seperti di rumah kita, di rumah terdekat aja. Sering kita lakukan. Saya kadang-kadang dulu begitu. Ya, jadi di rumah itu jalan pakai sepeda motor. Nah, jalan menggunakan sepeda motor nggak pakai helm karena jaraknya dekat. Padahal kalau kita meyakini bahwa kita pakai helm itu untuk keselamatan kita, maka kita akan pakai terus. Walaupun nggak ada Pak Polisi, kita akan pakai terus karena kita yakin bahwa kita akan selamat ketika kita menggunakan helm. Itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Jadi menghormati peraturan dengan meyakini nilai-nilai kebajikan itu berbeda. Makanya kita menggunakan keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pembentukan keyakinan kelas seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan jangan berlari di koridor kelas. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Jangan berlari. Kita buat kalimat positif. Tertib. Berjalan, betul nggih Bu? Berjalan dengan tertib. Berjalan dengan cepat. Nah, kita buat dalam bentuk ya kalimat positif. Jangan menggunakan kata dilarang atau jangan. Nah, keyakinan kelas ini biasanya diterapkan di kelas yang kita tempati. Keyakinan kelas yang saya tempati belum tentu sama dengan kelasnya Bu Yeti, belum tentu sama dengan kelasnya Bu Uji. Nah, mungkin berikutnya kita bisa Pak buat keyakinan sekolah nih Pak, yang disepakati oleh semua guru yang ada di sekolah SDN Negeri 1. Ini Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita akan lihat Bapak Ibu, ini yang saya lakukan di kelas. Jadi saya bercurah pendapat terlebih dahulu. Iya, bajunya sama betul, kritis sekali. Iya, Bu Ita langsung ya Bu Asli dari belakang. Oke. Ya, saya melakukan kegiatan curah pendapat terlebih dahulu kepada anak-anak. Anak-anak, kira-kira anak-anak ingin kelas kita itu seperti apa? Kelas ideal, kelas impian yang anak-anak inginkan di kelas seperti apa? Kalau anak-anak sudah tahu kelas yang nyaman seperti apa, bagaimana kita mewujudkan itu? Harus apa saja kita di kelas itu? Nah, anak-anak kemudian menuliskan Bapak Ibu, saya harus begini, saya harus begini. Setelah anak-anak menuliskan peraturan atau keyakinan yang dimilikinya, maka kita tempelkan punya anak-anak di papan seperti ini. Kemudian setelah itu kita membuat generalisasi atau membuat satu payung begitu ya. Artinya iya. Ya, murid saya memang besar-besar Bapak Ibu. Ya, ini jadi nah, seperti ini Bapak Ibu pembuatannya seperti ini.
Nah, itu adalah keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu menulis keyakinannya masing-masing. Ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang jujur kepada guru kalau tidak mengerjakan PR dan tidak akan dimarahi oleh guru. Nah, murid saya masih di awal itu masih takut, berarti takut dihukum. Kemudian ada lagi di situ saya jujur karena saya kemarin memecahkan pot, terus saya jujur ke mama saya dan mama saya maafkan. Oh, seperti itu. Jujur itu penting. Nah, ada yang menulis seperti itu. Kemudian jujur kepada guru, malu belum piket harus jujur. Nah, ini pernyataan-pernyataan polos dari anak-anak. Kemudian kelas terasa aman dan tidak ada yang memandang fisik. Nah, itu anak-anak sudah bisa. Jadi mereka ingin tidak dibully. Ini yang sering terjadi di kelas, pembulian ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak-anak menuliskan pendapatnya. Kita tuliskan semua pendapat anak-anak. Nah, kemudian kita jadikan satu. Tadi kan nilai-nilai keyakinan itu bersifat universal nih Bapak Ibu. Kalau misalkan keyakinannya adalah ini Bapak Ibu, kelas terasa aman dan tidak ada yang memandang fisik. Kira-kira nilai universalnya apa Bapak Ibu? Menghormati atau bisa juga menghargai gitu. Jadi ini kita jadikan tidak sebanyak ini akhirnya akan jadi beberapa nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang tidak terlalu banyak. Idealnya itu antara 3 sampai dengan 7. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa lebih mengingat. Bisa Bapak Ibu lihat, saya membuat beberapa nilai-nilai keyakinan universal, ada sekitar 6 sampai dengan 7 nilai keyakinan. Dan itu sudah saya rangkum, sudah saya kelompokkan dari pendapat anak-anak menjadi sekitar 6 keyakinan yang diyakini oleh kita. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, kita akan coba Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita tuliskan di sini Bapak Ibu? Yang bersifat universal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa? Disiplin. Bisa juga. Apalagi? Tertib. Ya, kita harus melihat dulu daftar nilai-nilai kebajikan yang ada, yang sudah saya sampaikan tadi itu ada beberapa. Di antaranya ini bisa kita masukkan ke dalam rasa tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai keyakinan yang mana ya? Nilai-nilai kebajikan yang mana? Menghormati, bisa. Keselamatan bisa. Menghormati orang lain juga bisa. Jangan berlarian di kelas, di koridor kelas. Apa yang Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Jadi kita harus mampu untuk membuat ini menjadi nilai-nilai yang universal Bapak Ibu. Jadi dari pendapat-pendapat anak-anak yang banyak kita kelompokkan, kita jadikan nilai-nilai yang sifatnya universal yang bisa diyakini oleh anak-anak dan tidak terlalu baik Bapak Ibu, kita sudah sampai pada segitiga restitusi atau materi terakhir pada konsep inti budaya positif. Ini yang tadi kita singgung bersama ya. Ini adalah konsep disiplin positif yang paling ideal, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita akan lihat Bapak Ibu sebentar. Saya akan coba putarkan. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Widowati Nidias SPD, calon guru gerak angkatan 7 kelas 243B dari SDN Dabasa 3 Kabupaten Bondowoso.
Kali ini saya akan menyajikan modul 1.4 demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan murid agar menghasilkan murid yang memiliki motivasi intrinsik sehingga mampu menerapkan disiplin positif secara berkelanjutan agar bisa mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan segitiga restitusi, posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer, di mana seorang manajer berperan untuk mengembangkan motivasi intrinsik sehingga pengalaman nilai-nilai kebajikan akan tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif sehingga dapat membentuk karakter murid. Dalam menjalankan segitiga restitusi, ada 3 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak bersama-sama praktik segitiga restitusi yang saya lakukan di SDN Dabasa 3. Kasus 1. Akhir-akhir ini, seorang siswa perempuan bernama Selfie seringkali datang terlambat ke sekolah. Hal ini membuat ibu guru bertanya-tanya. Kemudian ibu guru memanggil Selfie ke meja guru. Silahkan duduk, Mbak Selfie. Mbak Selfie tahu kenapa Bu Guru memanggil Mbak Selfie datang ke sini? Iya Bu, saya minta maaf, saya salah. Saya lalai terhadap tanggung jawab saya. Akhir-akhir ini saya sering sekali datang ke sekolah terlambat. Bu Guru bangga sama Selfie. Selfie sudah mau mengakui kesalahan Selfie. Iya Bu. Selfie, Bu Guru tahu bahwa setiap manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya salah. Tidak pernah luput dari kesalahan. Orang berbuat salah itu manusiawi, ya. Tapi di sini Bu Guru tidak ingin mencari-cari siapa yang salah, ya. Begitu kemudian kita akan bicarakan masalah ini dengan baik-baik. Ya Bu. Ya, saya kenapa nak? Akhir-akhir ini sering terlambat. Ya Bu, sekali lagi saya mohon maaf karena saya dan teman-teman sering tadi mabar Bu, mabar FF sampai dari kelas sehingga paginya saya bangunnya kesiangan dan akhirnya terlambat. Kalau boleh Bu Guru tahu, FF itu apa? Lumayan Bu, semacam permainan online gitu Bu. Semacam permainan online. Selfie suka bermain FF. Iya Bu. Biasanya bermainnya dengan siapa saja? Dengan teman-teman dekat Bu. Dan waktunya Malam. Ya. Selfie senang bermain FF? Iya Bu. Senang. Ya. Salah satu cara untuk mencari kesenangan memang bermain. Guru pun juga senang bermain game loh. Tapi Selfie harus ingat bahwa ya mencari kesenangan itu tidak harus dengan merugikan diri sendiri dan akhirnya datang terlambat ke sekolah. Iya. Gitu. Baik Selfie, Selfie ingin tahu setelah kejadian ini apakah Selfie akan meneruskan bermain game sampai larut malam? Saya hari ini merasa rugi Bu karena saya datangnya terlambat sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran Bu Guru lebih awal. Betul sekali. Tadi Bu Guru sudah banyak loh untuk belajar kegiatan belajar bahasa Indonesia. Bu Guru hari ini mendongeng tentang tas plastik dan Selfie terlambat hadir ke sekolah sekitar 30 menit. Harusnya jam 7, jadinya Selfie datang ke sekolah jam 7.30.
Oke, Selfie masih ingat atau tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama dulu? Ya Bu, saya masih ingat. Apa Selfie? Kita harus menghargai diri kita sendiri dan bertanggung jawab atas kewajiban kita di sekolah. Betul sekali. Kita harus menghargai diri sendiri, kita harus menghargai waktu, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang ada di sekolah. Kalau Selfie sudah tahu hal seperti itu, kemudian apa yang akan bisa diperbaiki dari kejadian hari ini? Saya akan mengatur waktu bermain dan saya lebih menyeimbangkan waktu belajar, bermain, dan beristirahat agar lebih seimbang. Guru setuju loh kalau Selfie bisa mengatur waktu bermain, belajar, dan beristirahat secara seimbang. Nah, supaya Selfie bisa lebih disiplin waktu, kira-kira ada yang perlu Selfie tambahkan tidak selain mengatur waktu tadi? Sepertinya saya harus memakai alarm Bu supaya saya lebih disiplin. Betul sekali. Selfie, orang sukses itu berawal dari disiplin. Orang sukses itu adalah orang yang menghargai waktu. Bila Selfie bisa menyeimbangkan antara waktu belajar, bermain, dan beristirahat, maka Selfie akan bisa bermanfaat dan bisa sukses di kemudian hari. Ya. Nah, Selfie, setelah kita berbincang ya hari ini, bagaimana perasaan Selfie tentang kejadian hari ini setelah berbincang dengan guru? Tenang dan lega Bu. Alasannya kenapa? Merasa tenang, merasa lega setelah kita berbincang. Karena saya dinasihati oleh Ika sabar dalam menasihati saya. Oke, Selfie, untuk berikutnya Ibu harapkan Selfie tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah, ya. Baik Selfie bisa melanjutkan kembali tugas di kelompoknya. Silahkan Selfie, duduk kembali ke bagian. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu melaksanakan segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, segitiga restitusi itu punya 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tujuannya adalah untuk membuat anak-anak merasa nyaman, ya, membuat anak yang tadinya merasa gagal atau berbuat salah itu berpikir positif tentang dirinya, ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi dengan adanya menstabilkan identitas, kita membuat anak senyaman mungkin untuk mengakui kesalahannya secara mandiri, ya, tanpa dipaksa-paksa. Anak bisa mengakui kesalahannya, gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Untuk tahapan yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah, seorang guru bisa membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Tadi pada kasus saya di siswa kelas 4 itu dia merasa senang, senang karena main game, ya. Bermain itu adalah suatu kesenangan, kebutuhan anak-anak. Namun kebutuhan ini harus kita luruskan Bapak Ibu, kita validasi bahwa ini adalah tindakan yang salah kalau tidak sesuai dengan porsinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah memenuhi kebutuhan dasar, tapi kita juga harus menyeimbangkan kebutuhan dasar itu dengan tujuan yang akan kita lakukan. Biasanya pada tahapan ini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi?
Itu tindakan yang ketiga. Yang kedua ya. Yang tindakan ketiga adalah ini ada yang hilang Bapak Ibu. Yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Ini menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi, kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Nah, kita dulu sudah buat keyakinan kelas loh. Kamu ingat gak nilai-nilai apa yang kita yakini? Nah, di situ pada tahap menanyakan keyakinan, kita mengharapkan anak-anak itu bisa mencari solusi dari kesalahan yang sudah dia buat. Tanpa dengan paksaan, dia mencari solusi dari permasalahan yang sudah ada. Kita menuntun, kita membimbing anak untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Ingin jadi apa anak itu di masa yang akan datang? Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati? Seperti itu Bapak Ibu. Dan segitiga restitusi ini mudah-mudahan bisa kita terapkan juga di sekolah kita sebagai konsep disiplin positif yang ideal. Artinya dengan mengadakan atau dengan melaksanakan segitiga restitusi di sekolah, harapannya anak mempunyai motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin positif yang efeknya berdampak pada anak dalam jangka waktu yang lama, yang panjang, dan tidak hanya sementara. Dengan adanya disiplin positif, dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, maka ini akan mewujudkan budaya positif yang akan membekali anak-anak menjadi manusia di masa yang akan datang, yang akan terjun ke masyarakat, yang akan bermanfaat untuk masyarakat, yang tidak tergantung kepada orang lain, yang bisa mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka, serta bisa mengontrol dirinya untuk bisa meyakini dan juga menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dunia. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada pengimbasan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Ada salah satu pantun Pak, menginspirasi Pak Ari. Pak Ari kemarin berpantun-pantun, saya juga mau pantun-pantunan. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Cakep. Oh, saya ulang. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Jangan lupa beli ketan. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya? Apakah apa yang disampaikan oleh Ibu Ika? Yakin tidak mau tanya? Mau bakso? Baik, hadirin yang berbahagia, berakhirlah acara pada siang hari ini. Ibu saya Boleh saya mengulas? boleh? Karena tidak ada sesi tanya jawab yang kita lakukan, karena Bapak Ibu merasa sudah paham. Apa betul Bapak Ibu sudah paham? Insya Allah. Kira-kira Bapak Ibu akan menerapkan yang mana? Pasti punya gambaran. Saya boleh minta tolong kepada Bapak Ibu? Boleh kan saya minta tolong Bapak Ibu? Mungkin ada salah satu perwakilan Bu Wiwin untuk memberikan tanggapan dan umpan balik dari kegiatan kita pada hari ini. Ini sekedar refleksi kita Bapak Ibu setelah kita belajar tentang konsep inti dari budaya positif pada hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang berani untuk mengutarakan pendapat atau refleksi kegiatan pada hari ini. Saya akan dengan sangat senang hati untuk hari ini. Mari Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu silakan, atau dari Bapak kepala sekolah. Ini Bapak. Iya, apa? Mungkin dari bisa materi yang diberikan dan bisa dari diseminasi dari Bu Ika tadi, umpan balik dari mungkin ini bisa membantu Pak Yayan. Jadi ada 4 kegiatan pertanyaan refleksi. Hari baru apa yang mengubah paradigma saya
yang saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya berpikiran cara berpikirnya seperti apa, sekarang mungkin ada perubahan setelah saya mengimbaskan budaya positif di sekolah. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among apa ketika Bapak menjalani hal ini di sekolah. Dan terakhir, kira-kira untuk berikutnya, untuk kedepannya, saya akan menjadi Among yang seperti apa. Begitu. Monggo Pak Yayan, kami persilakan. Bisa di depan Pak Yayan? Monggo Pak Yayan bisa di depan Pak Yayan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan atas nama teman-teman yang telah mengikuti presentasi dari Ibu Ika dalam bersuka diseminasi. Apa diseminasi? Sudah tahu semua kan? Diseminasi itu adalah suatu program pada satu objek untuk menyampaikan informasi pada kita semua agar informasi diterima dan diresapi, kalau perlu bisa diambil cocok dengan yang disampaikan oleh Bu Ika tadi. Kemudian antum bunyi. Memang tujuan dan diseminasi seperti itu, Bu, jadi informasi pada kita tentang apa? Tentang hal-hal baru, yaitu hal-hal yang merupakan kebiasaan lama dengan mengubah paradigma kita semua dengan paradigma baru, dengan model pembelajaran yang lebih mendekatkan pada karakter, ya, budaya karakter, budaya positif. Nah, itu ini merupakan hal yang baik buat kita sebagai bekal kita untuk menjadi seorang guru yang lebih berkualifikasi sesuai dengan yang diharapkan dengan kurikulum yang baru, dengan adanya guru penggerak. Jadi terima kasih buat kita semua, teman-teman. Nah, perasaan yang muncul selama minggu ini, kita lebih memahami tentang makna disiplin dan kita lebih termotivasi untuk melakukan hal yang kita lakukan. Sama ya, Bu ya? Nah, peran Among di sini cukup baik dan berkualitas. Apa yang disampaikan tadi kira-kira di atas 50% dipahami, ya. Kalau 100% tidak mungkin. Ya, bukan malaikat. Tapi mudah-mudahan kekurangan berapa persen nanti bisa masih terjadi diseminasi lagi antar teman, bisa saling geser, saling asuh dan saling melengkapi. Mudah-mudahan nanti sekolah kita akan lebih baik dengan adanya penerapan diseminasi ini oleh guru penggerak kita, sehingga menjadikan sekolah yang lebih baik lagi dan menjadikan sekolah yang memiliki nilai jual tinggi buat masyarakat kita. Karena salah satu kompetensi di dalam kompetensi kepala sekolah itu adalah kompetensi kewirausahaan. Betul Pak ya? Kewirausahaan itu bukan artinya menjual barang dagangan, Bu ya. Jual kue koperasi. Nah, bukan itu. Kewirausahaan di sini bagaimana kompetensi sekolah itu bisa memberikan gambaran yang positif, bisa memberikan harga jual yang tinggi bagi masyarakat kita, sehingga masyarakat kita itu berduyun-duyun untuk menyekolahkan di kawasan kita. Apakah sudah sampai pada sekolah kita? Masih belum, butuh perjuangan. Banyak sekolah-sekolah yang jadi buruan, meskipun
harganya sangat tinggi, biaya sangat tinggi, tapi jadi buruan. Nah itu yang harus kita gali sebenarnya. Apa? Kelebihan apa yang pada sekolah itu? Nah kelebihan itu kalau kita gali dan kita pikirkan, kemudian konsep bersama, insya Allah apa yang menjadi buruan itu bisa kita pegang dan bisa kita kembangkan dan diterapkan di sekolah. Apalagi di sekolah ini ada guru pengkiraan. Nah untuk yang keempat, saya menjadi harapan dari kita semua, hendaknya bukan hanya sekali, 2 kali ini, perlu sekali dikembangkan proses diseminasi ini secara kontinu agar apa yang disampaikan itu menjadi bekal kita dan menjadi kita semakin kaya akan pengetahuan, semakin memahami dan semakin bisa menerapkan hal-hal positif yang dikembangkan ini pada generasi kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang memang diharapkan oleh masyarakat utamanya dan menjadi menghasilkan produk yang terbaik buat putri kita, baik itu di bidang kompetensi akademik maupun etika dan lain sebagainya, serta sifat kerohanian yang tinggi. Itu harapan diri kami. Jadi tetap semangat Bu. Sama semangat juga ya. Kita semua mendukung dan mari kita upayakan bersama-sama. Kalau juga ada teman kita yang bisa muncul, mari kita tetap support dan kita dukung seperti itu. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Wayan. Sudah acara kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara ini. Saya pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada perilaku dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.